Pria ini bernama Bull, sosok suami sekaligus orang ayah yang sangat menyayangi putra sematawayangnya bernama Aiden. Namun meskipun demikian, kehadirannya sebagai seorang suami tidak pernah dihargai oleh istrinya bernama Gemma. Hal apapun yang diperbuatnya selalu saja dianggap salah, bahkan mirisnya sang ayah mertua juga ikut-ikutan mengintimidasinya. You've been mucking about with anyone? What, like a woman? No, I'm not mucking about with anyone. What's Gemma tell you that? She's a fucking liar. She's my daughter before your wife. What's your fucking master? Di balik semua itu kita akan dibawa ke dalam sisi gelap profesi Bull yang sebenarnya. Ia bersama beberapa orang rekannya ternyata bekerja sebagai pembunuh bayaran, di mana rekan-rekannya tersebut adalah Gary, Marco, dan juga Cliff yang dipimpin langsung oleh sang ayah mertua bernama Norma. Tidak hanya berurusan dengan hal cabut-mencabut nyawa, mereka juga diketahui tidak jarang menerima pekerjaan sebagai debt collector, menagih utang secara paksa kepada para nasabah yang selalu saja ngeyel tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Bertepatan pada hari itu mereka mendapatkan misi mendatangi pemilik dari sebuah restoran yang berada di pinggiran kota. Salah satu nasabah yang selama ini cukup keras kepala, bahkan kedatangan mereka di sana tetap saja tidak membuat si nasabah beritikat baik untuk melunasi pinjamannya itu. Alasan demi alasan dari si nasabah sempat membuat Norma mencoba mengambil jalan damai, di mana ia meminta si nasabah agar sebaiknya menyerahkan sertifikat bangunan restorannya sebagai bentuk jaminan atas hutang-hutangnya tersebut. Make it legal. Sign it. No. I'll lose everything if I'm found out. Karena tetap saja keras kepala tidak mau menandatangani persetujuan penarikan sertifikat restorannya, membuat Bull pada akhirnya kesal, dan saat itu juga ia langsung memotong 4 jari tangan pria tersebut hingga putus. You right-handed? No. But you are fucking stupid. You were always going to sign it. Now sign that. Left hand. Di tengah perjalanan pulang, Bull sempat mempertanyakan tentang ketidakhadiran Gary bersama mereka saat itu. Karena sesuai perjanjian jika satu orang bekerja, maka yang lainnya wajib mengambil bagian tanpa satu orang pun yang diistimewakan. How's Gary in here? You get special treatment now. Namun anehnya tak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaannya. Semua hanya terdiam membisu, seakan-akan ada sesuatu yang mereka sembunyikan yang tentunya tak ingin diketahui oleh Bull. Di malam harinya ketika Bull tiba di rumahnya, ia melihat mobil Gary terparkir di halaman yang membuatnya seketika mencium adanya aroma perselingkuhan antara Gary dan istrinya itu. Dan benar saja, saat masuk dalam rumah, Bull disambut ekspresi kaget Gemma istrinya yang diketahui baru saja selesai melakukan mantap-mantap dengan Gary rekan suaminya sendiri. Menyadari hal itu, Bull pun terlihat tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia berpura-pura tidak mengetahui perselingkuhan yang telah dilakukan istrinya tersebut, di mana semua itu terpaksa ia lakukan demi Aiden putranya. Ia tidak ingin Aiden menjadi korban perceraian yang akan memicu hal-hal negatif bagi pertumbuhan mental putranya itu. Beberapa hari kemudian Norma menemui Bull ditemani oleh Cliff. Namun pertemuan mereka kali ini bukan untuk membicarakan soal pekerjaan, melainkan Norma bermaksud menyampaikan persoalan rumah tangga Bull dan Gemma putrinya. Terlihat semudah membalikkan telapak tangan, Norma meminta Bull agar segera menceraikan putrinya dengan alasan bahwa Bull dianggap sudah tidak produktif lagi menafkahi Gemma dan Aiden secara finansial. Dan tak hanya sampai di situ saja, Norma juga menjelaskan bahwa Gemma selama ini diam-diam berpacaran dengan Gary, bahkan mereka berdua berencana akan segera menikah dalam waktu dekat. Doesn't want to be with you anymore. Look, Bull, I know she can be a stubborn little mare. Look, son, I just want everything to be very, very pleasant. I'm Aiden's granddad. Whatever you're thinking of with Gary. I don't care about Gary. She wants to be with Gary. She does what she wants. Mendengar pernyataan itu dari sang ayah mertua membuat Gembul pada akhirnya sadar, di mana perlakuan kasar selama ini yang ia terima dari Gemma dan juga sang ayah mertua ternyata merupakan sebuah isyarat bahwa kehadirannya sudah tidak diharapkan lagi dalam keluarga itu. Meskipun secara pribadi Bull merasa telah dikhianati, namun ia terlihat sudah tidak kaget lagi dengan pernyataan dari sang ayah mertua
Bahkan ia sadar diri bahwa Gary bukan saja hanya bekerja sebagai pembunuh bayaran, melainkan Gary juga menjalankan bisnis narkoba yang sampai sejauh ini cukup terbilang sukses. Namun perlu diketahui seburuk-buruknya pekerjaan dan segagal-gagalnya Bull mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Di balik itu semua, Gembul bukanlah sosok seorang ayah yang gagal melindungi dan menyayangi Aiden putranya. Hingga suatu hari saat Bull baru saja selesai memandikan Aiden, tiba-tiba ia mendengar bel pintu depan berbunyi, dan di luar sana ternyata Marco dan Cliff datang untuk mengajaknya pergi ke sebuah acara pameran. Namun Bull mencoba menolak secara halus ajakan mereka dengan alasan bahwa dia baru saja akan menemani Aiden untuk segera tidur. Namun Marco seolah-olah tidak kehabisan akal. Ia terus membujuk Bull dengan mengatakan kalau Norma ingin bertemu dengan Aiden cucunya. Bull yang sama sekali tidak menaruh curiga. Pada akhirnya ia pun bersedia memenuhi undangan mereka tanpa menyadari bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk pada Bull. No one wants to see you. He said we should take you. All right, see you in a bit. Berlokasi di sebuah wahana area bermain. Sembari menunggu kedatangan Norma, Bull memanfaatkan waktu mengajak putranya bermain di sana. Hingga beberapa saat kemudian Norma pun datang. Dan saat itu juga ia segera menyuruh Marco dan Cliff membawa Aiden jalan-jalan, sementara Bull diajak untuk menaiki sebuah wahana dengan alasan untuk membicarakan seputar pekerjaan. Naiklah mereka berdua ke sebuah wahana komedi putar, duduk terdiam sesaat hingga memunculkan sebuah tanda tanya dalam benak Bull, mempertanyakan apa maksud dan tujuan Norma mengajaknya menaiki wahana itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Norma memintanya untuk melihat ke arah bawah, dan saat itu juga Bull melihat Gemma dan Gary membawa Aiden masuk ke dalam mobil. Hal itu tentu saja membuat Bull terlihat begitu sangat marah, di mana seketika ia pun baru sadar kalau mereka sedari tadi sudah memiliki rencana membawa Aiden pergi dari kehidupannya. Namun bagaimanapun juga Bull tetap tidak bisa berbuat apa-apa, di mana Norma mengancamnya dengan todongan senjata, meminta Bull agar sebaiknya tidak melakukan perlawanan dan sebaiknya mengikhlaskan Aiden tinggal bersama ibu dan calon ayah tirinya itu. Fucking cat! Don't tempt me. I did ask you. Sesaat kemudian Norma membawa Bull turun dari sana berjalan menuju mobil Gary. Bull mengutuk perbuatan Marco dan Cliff yang telah menjebaknya datang ke tempat itu. Sumpah serapah kembali terucap dari bibirnya ketika melihat Gary tersenyum seolah-olah mengejeknya, hingga Gembul pun mengatakan sesuatu yang hina tentang mantan istrinya yang tentu saja membuat Norma naik darah karena merasa tidak terima putrinya dihina seperti itu. You reckon she thinks anything of you? She's probably fucked every man you know. Wash your fucking mouth out, son, and never mention her name again. Get him in the boot. Tie his hands. Sorry, Bull. Setelah perjalanan panjang, pada akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat lahan kosong yang sangat jauh dari keramaian. Dan dengan cepat mereka mengeluarkan Bull dari bagasi mobil, lalu menggiringnya masuk ke dalam sebuah bus yang sudah tidak terpakai. Tak lagi dianggap seorang rekan, Bull kini diperlakukan layaknya seekor anjing, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh mertua, teman, dan juga istrinya sendiri. Di saat itu Bull hanya bisa pasrah tanpa dapat melakukan perlawanan, sampai akhirnya diketahuilah bahwa rencana mereka bukan hanya sekedar menjauhkan Bull dari Aiden, melainkan mereka sudah merencanakan akan menghabisi Bull malam itu. Diketahui bahwa rencana itu bermula atas permintaan Gemma yang meminta sang ayah untuk melenyapkan suaminya, dengan harapan kehidupan pernikahannya dengan Gary tidak akan terusik dan dapat berjalan dengan lancar. Sementara Marco dan Cliff yang seharusnya tidak terlibat dengan rencana itu, sangat disayangkan lembaran uang telah mencuci mata, hati, dan pikiran mereka, membuat mereka menghalalkan segala cara termasuk membantu menjalankan rencana pembantaian tersebut. I gotta ask you this, Bull. What are you gonna do if ever you get out of this? If I get out of this, I'll fucking kill every one of you. Sampai akhirnya mereka pun mulai beraksi. Norma menyuruh Cliff untuk mengambil sejerigen bensin yang sudah disiapkan,
membuat Gembul yang panik mencoba memberontak berusaha melepaskan diri. Tak tinggal diam, Gemma dengan cepat mendaratkan sebuah botol tepat ke kepala suaminya, disusul oleh Norma sang mertua yang juga mencekoki tenggorokan Bull dengan bensin. Tak ingin berlama-lama, Cliff dan Marco pun turut ambil bagian. Dengan segera mereka menyiramkan sisa bensin ke lantai hingga memenuhi seluruh bagian dalam ruangan tersebut. Tegukan demi tegukan bensin yang terminum olehnya sontak membuat Bull lemah tak berdaya, hingga ia pun terkulai jatuh ke lantai. Everybody out. Cliff lalu membakar bus itu bersama tubuh Bull yang masih berada di dalam sana. Dipandangi tak bergeming oleh sang mertua dan istri yang keji, bahkan mereka menikmati pemandangan itu tanpa sedikit pun rasa empati. Sialnya di tengah pembantaian, Aiden tiba-tiba keluar dari mobil ibunya, berteriak histeris ketika sadar bahwa di dalam sana sang ayah tercinta sedang terbakar hidup-hidup. Come on. Oh shit, Aiden! What the hell is he doing here? Namun siapa sangka, api yang semakin berkobar membongkar Bull yang sempat tak sadarkan diri, di mana ia meronta-ronta keluar dari sana merasakan secara langsung si jago merah melahap tubuhnya. Tak ingin Bull merasakan rasa sakit yang lebih lama, Norma pada akhirnya memutuskan mengakhiri penderitaan mantan menantunya tersebut dengan menembaknya hingga tewas saat itu juga. Sepuluh tahun kemudian setelah kejadian yang mengerikan itu, entah bagaimana tiba-tiba sosok Bull hadir kembali di muka bumi yang bahkan tak terlihat sedikit pun bekas luka bakar pada tubuhnya. Di malam itu ia terlihat dijemput oleh sebuah mobil dan tanpa berlama-lama ia pun segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam mobil tersebut tanpa memperlihatkan sosok wajah sang pengemudi. Di tengah perjalanan menyusuri jalanan kota, akhirnya diketahui bahwa sang pengemudi adalah seorang penjual senjata api, di mana Bull membayar sejumlah uang untuk kemudian mengambil sepucuk pistol yang tersimpan di dalam laci dashboard mobil tersebut. Glove box. It's empty. Where's my friend request? Di momen itu sang pengemudi bertanya kemana saja Bull selama 10 tahun terakhir, dan secara spontan Bull pun menjawab kalau selama ini dia berada di neraka. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di sebuah tempat tak jauh dari sebuah bengkel, dan tanpa berlama-lama Bull segera turun dari mobil dan menyambangi dua pria yang sedang mengobrol, dan tanpa basa-basi ia melepaskan tembakan hingga menewaskan salah seorang dari mereka. Beranjak dari sana, Bull kemudian mendatangi rumah kediaman seorang pria bernama Oli. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Bull duduk menatap kosong menyambut kedatangan Cheryl, istri Oli, yang seketika panik melihat suaminya sudah dalam keadaan tubuh terikat di kursinya. Kepanikan Cheryl pun semakin menjadi ketika melihat Bull yang duduk di bangku sofa, yang saat itu juga memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan Gemma. Sangat disayangkan, Cheryl tak segera memberikan jawaban, membuat Gembul pun murka lalu bangkit dari tempat duduknya, dan saat itu juga tanpa peduli teriakan Cheryl, ia pun menusuk leher dan dada suaminya hingga berpindah alam. Where's Gemma? I don't know! It's been years! Ternyata sial juga buat Cheryl, karena ia tak kunjung memberitahu di mana keberadaan Gemma. Saat itu juga ia pun dihabisi. Di keesokan paginya, Giri yang saat itu sedang bekerja di bengkel mobilnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang pria yang menyampaikan kabar tentang tewasnya Oli dan Cheryl. Hello. Sure about his dad. What?
How? Butchered. Di saat Gary pulang ke rumah, bibinya Gemma yang mendengar berita itu pun tentu saja terlihat begitu sangat kaget. Bagaimana tidak, Cheryl ternyata adalah sosok kakak kandung Gemma. Beberapa saat kemudian Norma pun tiba di sana. Ia bertanya pada Gary tentang kebenaran berita tewasnya Cheryl, yaitu putri sulungnya. Okay, Gary. Tell me. Do you want me to go down, see what happened? Cheryl's dead, no. She's not about dead. Di saat itu Norma yang tahu persis kalau selama ini Cheryl tidak pernah memiliki seorang pun musuh dan selalu menjauh dari masalah. Ia pun berasumsi bahwa Cheryl dan suaminya kemungkinan adalah korban dari insiden perampokan. I want you to leave us alone. Sore harinya Bull menghampiri seorang bocah laki-laki bernama Adam. Di sana ia meminta Adam agar segera pulang, menyuruhnya untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya bahwa ada seorang pria bernama Bull dan tak lama lagi akan datang berkunjung ke rumah. Dan ternyata Adam ini adalah anaknya Marco. Adam yang tidak tahu menahu tentang masa lalu ayahnya, saat itu juga ia pun yakin kalau Bull adalah teman sang ayah. Adam, Yeah? you Marco's boy. Go home and tell your dad Bull's here. Alright. Beranjaklah ia pulang ke rumahnya dan dengan segera menyampaikan pesan tersebut kepada sang ayah, di mana Marco yang mendengar nama Bull tentu saja terlihat panik. Suasana hari yang sudah mulai gelap tak lagi dihiraukan oleh Marco. Ia mengambil sebilah pisau dari dapur dan berpesan kepada istrinya, menyuruhnya untuk menutup seluruh pintu dan jendela. Sang istri yang melihat kepanikan suaminya itu tentu saja ikutan panik, terlebih-lebih saat ia melihat Marco menggenggam sebilah pisau, sembari berjalan keluar rumah tak tahu kemana tujuannya. Namun apa yang terjadi di luar sana? Marco seketika dibuat kaget dan benar-benar panik saat melihat sosok Bull yang kini berdiri tepat di depannya. Bagaimana Marco tidak kaget? Bull yang bisa ia pastikan telah tewas 10 tahun silam, entah bagaimana bisa hidup kembali yang bahkan tak terlihat sedikit pun luka bakar pada tubuhnya. Bull? Fuck, I don't understand, Bull. How can you even be here? I don't get it. Neither do I, Marco. If you don't tell me what happened to Aidan, I'm gonna make you eat that little knife you're holding. I'm sorry, Bull. I was just doing what was told, mate. Namun sepertinya kata maaf sudah terlambat buat Marco. Bull yang sudah tak peduli lagi dengan penjelasan Marco, saat itu juga menghabisi Marco dengan cara yang sangat mengerikan. What's going on? Can you come home? Marco? Diane, Who is it? Where's Marco? I need you to pass on a message for me. Bull? Mum! Mum! Just stay in and lock the door, okay? Di keesokan paginya berlokasi di depan sebuah sekolah dasar. Terlihat Cliff yang saat itu sedang menjemput kedua anaknya pulang dari sekolah, di mana ia berjalan menuntun kedua anaknya menuju parkiran mobil. Namun betapa kagetnya Cliff saat melihat Bull yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam mobilnya, sosok yang jelas-jelas sudah tewas terbakar 10 tahun yang lalu. Hello, Clive. Cat got your tongue? You knew I was coming. Why so shocked? Get in the car. Cliff yang khawatir dengan keselamatan kedua anaknya, pada akhirnya masuk ke dalam mobil membawa serta kedua anaknya, sembari memohon kepada Bull agar tidak melibatkan anaknya dalam masalah ini. Bull. You won't do anything to me, kids. Please, Bull. Please. Mendengar hal itu, Bull kemudian meminta Cliff agar membantunya mencari keberadaan Gary. Namun jika ia tidak bisa menemukan Gary, maka mau tak mau Cliff dan kedua anaknya lah yang harus menanggung akibatnya. Phone Gary. Get him to the fun fair. What are you crying for? I don't care how you do it, Daddy Pig. Dan setelah sepakat, Cliff pun mengajak Gary untuk bertemu di sebuah wahana tempat bermain. Sebuah tempat di mana mereka dulu menjemput Bull untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil sebelum dieksekusi. You know I'm here. No. I swear. Well, then you can have your candy floss back. Sebelum menghampiri Gary, Bull kemudian menepati janjinya, membebaskan Cliff dan kedua anaknya.
There we go. That's right. Hey mate, how much is it? £8 for both. Love. Setelah wahana itu berputar dengan kecepatan yang cukup tinggi, Bull meminta Gary untuk memberitahunya, memaksanya agar mengungkapkan di mana Gemma saat ini berada. Namun alih-alih memberikan jawaban yang diharapkan, Gary justru mengungkapkan bahwa tak lama setelah insiden tragis yang merenggut nyawa Bull, Gemma memutuskan meninggalkannya, dan sejak saat itu Gary mengaku tak pernah lagi bertemu atau mengetahui keberadaan istrinya itu. Namun mendengar pengakuan Gary tersebut tidak serta-merta membuat Bull percaya begitu saja. Merasa Gary sedang berbohong, saat itu juga Bull langsung menyayat selangkangannya hingga mampus. Setelah menghabisi Gary, Bull melanjutkan perburuannya untuk menemukan para pelaku yang masih tersisa. Penelusuran itu akhirnya membawanya ke sebuah klub malam remang-remang, tempat yang biasa menjadi sarang para pemakai dan pengedar, dengan harapan bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Gemma, mantan istrinya yang kejam itu. Berkat pengalamannya dalam dunia kriminal, Bull pun dengan mudah membaca situasi di sekitarnya, di mana secara kebetulan ia melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari seorang kurir narkoba yang saat itu terlihat sedang melakukan transaksi dengan pelanggannya. Seketika Bull teringat dengan kebiasaan buruk sang mantan istri yang seorang pecandu aktif, sehingga tanpa membuang waktu ia bergerak cepat menciduk sang kurir secara paksa di dalam toilet, memaksa pria itu untuk memberikan informasi tentang seorang wanita pecandu yang tak lain adalah Gemma. Kemudian Bull menyuruh kurir tersebut untuk menelepon bosnya dan berpura-pura bahwa ada seseorang yang ingin bertransaksi narkoba dalam jumlah yang cukup banyak. Tell him I want to see him. Dave. Yeah, I got somebody wants to meet. Yes. Okay. Right. Yeah. Okay. Coming over. Right. Singkat cerita, Bull yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pelanggan, pada akhirnya tiba di rumah sang bandar, yaitu seorang pria bernama Dave. Let's see your money, Nick. Tanpa lagi banyak perdebatan, Dave yang terlihat sudah sangat kesakitan pada akhirnya mengaku kalau dia tentu saja kenal dengan Gemma, bahkan juga tahu di mana tempat tinggal mantan istri Bull itu. Dan setelah mengeringkan luka Dave dengan cara membakarnya, tanpa membuang-buang waktu, Bull saat itu juga meminta Dave untuk membawanya menuju rumah baru tempat Gemma saat ini berada. Tell me which one. Last one. In the corner. You want to stay in there? I think I'm bleeding on the sheet. Setibanya depan sebuah rumah, Bull pun segera masuk ke dalam sana. Terlihat Gemma yang sedang menonton televisi, dan saat itu juga pun kaget saat melihat mantan suaminya yang telah mati kini berada tepat di depannya. Antara percaya dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Gemma yang terlihat begitu sangat ketakutan tentu saja tidak dapat menolak permintaan Bull yang menyuruhnya menghubungi Norma untuk segera datang ke rumahnya. Dad, get him down there. What do you want from him? Call the number, tell him you're scared. Dad! Paul's outside. He's outside in the car. Di momen itu Gemma mulai mengungkapkan rasa penyesalannya atas kekejian yang pernah ia lakukan 10 tahun yang lalu. Ia menangis sembari memohon ampun, meminta mantan suaminya itu agar memaafkan kesalahan yang pernah ia perbuat. Beberapa saat kemudian Norma pada akhirnya tiba. Ia berjalan masuk sembari menenteng sepucuk senjata berjenis shotgun, mengendap-endap perlahan dengan penuh kewaspadaan. Namun baru saja Norma melangkahkan kakinya masuk melalui pintu depan, ia tanpa sengaja menarik pelatuk senjatanya, yang sialnya peluru itu nyasar mengenai Gemma, putrinya sendiri. Gemma. Looks like you shot her. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Bull yang sudah dirasuki oleh Raja Iblis sang penghuni neraka. Diselimuti oleh rasa dendam atas perbuatan keji mantan mertua dan istrinya, saat itu juga Gembul menusuk kaki Norma dengan sebilah pisau lalu membungkam wajahnya dengan bantal. Do it, so bite down. You got hell to look forward to, yeah? Help him, Bo, please. Please.
I'm sorry. I'm sorry. Sembari menduduki bantal yang menutupi wajah Norma, Bull bertanya pada Gemma di mana Aiden, yang pada awalnya hanya dijawab dengan diam 1000 bahasa oleh Gemma. Namun saat Bull kembali mengancamnya, pada akhirnya Gemma pun memberitahunya bahwa Aiden telah ia telantarkan di jalan tak lama setelah menghabisi Gembul 10 tahun yang lalu. Where is he? Where is he? He's at the broken bridge in town. Why, Gemma? He's his own person. He didn't want to help me. Bantal yang terus membekap wajah Norma membuat pria tua itu pun kehabisan nafas dan tewas. Tak terima Agent Putra yang ditelantarkan, dengan emosi yang sudah tak tertahankan lagi, Bull segera bangkit berdiri dan melepaskan sebuah tembakan hingga mengentakkan tubuh Gemma, mantan istrinya itu. Look at my eyes! Look out! You got him on the gear! Please. Beranjak dari sana, Bull kemudian mengunjungi lokasi tempat berkumpulnya para gelandangan. Dan setelah mencari di beberapa tempat, pada akhirnya Bull berhasil menemukan Aiden yang kini sudah remaja. Di saat itu nafas Bull seakan tercekat. Ia tak habis pikir bagaimana bisa seorang ibu menelantarkan anak kandungnya sendiri hanya demi kebebasan dan kepuasan duniawi. Let's get you out of here. Come on. Hey, come on, son. Hingga tibalah mereka di sebuah gereja, di mana Bull membawa Aiden masuk ke dalam dan membiarkan tubuh putranya itu beristirahat di dalam sana untuk sementara waktu. Di keesokan paginya terlihat seorang wanita parubaya masuk ke dalam gereja tersebut, dan betapa terkejutnya beliau saat melihat seorang remaja tergeletak di dalam sana. Mencoba memberanikan diri, ia segera menghampiri tubuh Aiden. Namun tiba-tiba sosok arwah gentayangan muncul, membuat wanita itu pun kaget ketika mengetahui bahwa itu adalah arwah Bull yang sudah tewas 10 tahun yang lalu. He's alive. Dan di momen ini terungkaplah siapa sosok Bull yang sebenarnya. Aksinya selama ini yang telah menghabisi mantan mertua, istri dan juga rekan-rekannya, ternyata sosok arwah gentayangan yang berwujud sebagai manusia yang bangkit kembali untuk membalaskan dendamnya. What do you want? Aiden! Just fucking do it. Please, please, please. Look at my eyes! Look out! Tanpa berniat menakut-nakuti ibu tersebut, Bull dengan itikat baik meminta tolong kepada wanita tersebut agar bersedia merawat Aiden yang kini sudah tak lagi memiliki siapa-siapa. Dan pada akhirnya setelah semua dendamnya terbalaskan, jiwa Gembul yang selama ini tersesat kini kembali di alam keabadian, yaitu neraka. Where'd you go? Hell. For him, my son. Help him spend this getting clean. Thank you. How long you got?